Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kita hari ini tengah merayakan hari kemenangan bagi umat Islam, di mana kita telah menyelesaikan sebuah perhelatan kebatinan yang berujung ibadah, yaitu di bulan suci Ramadan. Saya berharap kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lahir kembali sebagai fitrah yang insya Allah bisa berguna bagi diri kita sendiri, orang-orang yang kita cintai, dan terlebih kepada masyarakat. Walaupun masih di tengah wabah COVID, kita harus tetap bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai macam silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri dengan berbagai macam cara. Ada yang berkumpul dengan keluarga, ada yang live streaming, ada yang online, ada yang virtual, ada yang saling mendoakan. Tapi yang paling penting bahwa di Hari Raya Idul Fitri kita harus menjadi orang yang paling hakiki dalam kurun waktu 1 tahun ini, dan kita berdoa terus untuk mencapai di tahun yang depan kita tetap dirahmati untuk berjalan mendekati Ramadan tahun depan dan Idul Fitri di tahun yang akan datang. Hari ini saya, Irman Yasin Limpo, beserta keluarga dan juga beserta kerabat, memohon ampunan yang sebesar-besarnya kepada Anda-Anda sekalian yang pernah berinteraksi dengan kami maupun tidak, tetapi berdampak dari apa yang kami lakukan, khususnya di program Kata None. Kiranya ada yang salah, ada yang kurang, sekali lagi kami mohon maaf. Dan pada hari ini secara spesial kami akan menghadirkan Ustadz Heri untuk memberikan beberapa gambaran tentang Hari Raya Idul Fitri, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua untuk ke depan lebih baik dan merenungi apa yang telah kita lewati selama ini. Saya yakin ini menjadi momentum yang terbaik bagi kita. Dan pada hari ini kita akan coba, karena ini hari raya spesial, kita tidak ada kuis, tapi yang ada adalah kita akan memilih 5 challenge. 5 challenge itu bagi mereka yang merekam suasana Idul Fitrinya hari ini dan mengirimkan ke call center kami. Kami akan memilih 5 terbaik pada tanggal 27. Kami akan umumkan pada tanggal 27 5 terbaik, dan kita akan mendapatkan hadiah yang besar, dan hadiah itu spesial Ramadan. Saya tidak akan menyebutkan apa hadiahnya, tetapi kita akan memilih dan insya Allah tidak akan mengecewakan. Kenapa saya tidak menyebut selalu berapa hadiahnya dan apa? Karena ini bukan acara komersial. Ini acara yang bersifat silaturahim. Kita berharap acara ini adalah sambung sosial kita, silaturahmi kita, berbagi informasi dan edukasi di antara kita. Oke, salam bagi semuanya pemirsa, dan untuk segmen berikutnya saya akan mempersilahkan Ustadz Heri untuk memberikan ceramahnya, dan berharap hadirin sekalian untuk menyimak dan mendengarkannya untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara abada, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Tentunya pertama dan terutama senantiasa kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Dialah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang tak pandang sayang, yang pada kesempatan berbahagia ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat karunia yang tak terhingga, yang saya kira tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menghitung banyaknya nikmat yang masih Allah titipkan kepada kita. Utamanya kita masih dipertemukan oleh Allah dengan momentum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, yang mungkin masih banyak saudara-saudara kita belum bisa merasakan kebahagiaan di tahun ini. Cobalah kita menengok saudara kita, tetangga kita yang berada di sebelah kanan kita ataupun di sebelah kiri kita. Mungkin pada tahun lalu mereka masih bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama kita. Karena qadarullah dan ketentuan Allah, mereka tidak bisa lagi bersama kita. Maka ini menjadi salah satu kesyukuran bagi kita, dan kita senantiasa berdoa. Mudah-mudahan bukan hanya di Idul Fitri tahun ini, Idul Fitri yang akan datang pun kita masih bisa merayakannya. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah idola kita, beliau adalah junjungan kita, suri teladan yang paling pantas untuk kita guguh, yang paling pantas untuk kita contoh, dan insya Allah kita jadikan sebagai panutan di dalam kehidupan keseharian kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya momentum Hari Raya Idul Fitri ini tidak akan lengkap tanpa gemuruh lantunan suara takbir yang kita ungkapkan keluar dari ujung lisan kita sebagai bentuk usaha, sebagai bentuk kerja keras kita atas begitu banyak perjuangan yang hebat yang telah kita lalui di bulan suci Ramadan ini. Kita ditempah oleh Allah menjadi orang-orang yang lebih berkualitas melalui momentum training center ini, Syahrut Tarbiyah ini. Allah ingin melatih kita untuk menjadi orang-orang yang kuat, bukan hanya sekedar kuat fisiknya, tetapi juga kuat jiwanya untuk mengarungi bahtera kehidupan ini. Jikalau kita ingin mengambil di dalam salah satu hikmah yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, beliau membagi 3 golongan orang yang berpuasa. Yang pertama, puasanya orang awam. Yang kedua, puasa orang yang istimewa. Dan yang ketiga, puasa orang yang teristimewa. Yang manakah puasa orang awam itu? Adalah mereka yang berpuasa hanya dengan menahan lapar, menahan haus, maaf, dan menahan nafsu birahinya. Kemudian golongan puasa yang istimewa bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, dan birahi, tetapi ia juga mampu menahan gejolak amarah yang membara di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang teristimewa bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, menahan birahi, menahan amarah, tetapi setiap panca indera anggota tubuhnya pun insya Allah bisa dikendalikan dengan baik. Maka keistimewaan dari bulan suci Ramadan ini Allah berikan sangat melimpah. Yang pertama, kita ambil di dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang
yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan ridho dari Allah dan penuh keikhlasan, maka yakinlah Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kenikmatan Ramadan ini jangan sampai kita lepaskan dari genggaman kita. Yang pertama, kenikmatan pada saat kita berbuka puasa begitu sangat dahsyat dan luar biasa. Yang di bulan-bulan yang lain selain bulan suci Ramadan, apabila kita melihat tempe goreng, kita melihat tahu goreng dan sebagainya, itu terlihat sangat biasa. Tetapi pada saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, tiba saatnya berbuka, apapun makanan yang terhidang di depan kita, mau itu tahu goreng, mau itu tempe goreng, semuanya pasti akan terasa nikmat. Ini nikmat yang pertama. Yang kedua, pada saat kita merayakan hari raya yang fitri, kita bertakbir, kita menyuarakan, menggemakan asma kebesaran Allah, itu merupakan nikmat yang sangat dahsyat. Kemudian yang ketiga, yaitu pada saat kita diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga, kemudian bisa melihat wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin Ramadan tahun ini kita merasakan perbedaan yang sangat luar biasa. Yang pada tahun lalu kita bisa rayakan dengan penuh kemeriahan, kita rayakan dengan euforia yang luar biasa. Dan di Ramadan tahun ini mungkin kita belum mendapatkannya karena kita terkendala dengan salah satu pandemi yang mewabah di negara kita. Tetapi jangan sampai pandemi ini kita jadikan sebagai musibah, tetapi pandemi ini kita jadikan sebagai ujian agar kita bisa menjadi orang-orang yang naik kelas. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah diuji oleh Allah pada saat beliau berkhalwat masuk ke Gua Hira, kemudian mendapatkan wahyu yang pertama diturunkan kepadanya, itu berada dalam kesunyian. Pada saat dalam keheningan dan kesunyian, maka tidak ada kata sunyi, tidak ada kata ramai untuk menggapai rahmat Allah. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisi kita yakin insya Allah semua amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini pasti Allah akan terima dan pasti Allah akan lipat gandakan. Kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan kami untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa selalu memantapkan ibadah kami di bulan suci Ramadan. Bukan cuma sekedar Ramadan tahun ini, tetapi untuk Ramadan yang akan datang. Ya Allah, kami selalu rindu untuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Ya Allah, kami selalu rindu untuk berzikir, menangis, bertahajud, berzikir kepadamu pada saat sepertiga malam itu telah datang. Maka ya Allah, kami senantiasa berharap, izinkan kami ya Allah, izinkan kami ya Allah, agar kami pun tetap bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka mari bersama-sama kita tempa diri kita latih diri kita. Mudah-mudahan keluarnya kita dari bulan suci Ramadan ini, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih berwibawa, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih arif, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Bukan hanya sekedar ketupat, bukan hanya sekedar opor ayam yang dihidangkan, bukan hanya sekedar kemeja, celana, pakaian baru yang kita kenakan, tetapi hadiah istimewa yang Allah berikan. Yang pertama, kharaja minadz-dzunubi kayaumi waladathu ummuhu. Allah akan keluarkan kita dari seluruh dosa-dosa ibarat anak bayi yang keluar lahir dari perut ibunya. Dan yang kedua, Allah pun akan memberikan derajat yang paling tinggi di sisinya. Bukan hanya derajat dunia, tetapi derajat yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun, derajatnya orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang memiliki derajat tertinggi. Keluar kita dari bulan suci Ramadan, kita pun bisa menjadi manusia-manusia yang baru. Kita pun bisa menjadi manusia-manusia yang senantiasa sami'na wa ata'na, taat kepada Allah, kemudian mampu untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akhiri dengan kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami. Kami pun senantiasa bermunajah kepadamu. Jangan jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan terakhir untuk kami, ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami kembali dengan bulan Ramadan tahun depan, ya Allah.
Ya Allah, kami selalu rindu untuk senantiasa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa mudah untuk beribadah kepadamu dan sulit untuk melakukan apapun yang melanggar aturan-aturan yang telah Engkau tetapkan di dalam syariat agamamu. Ya Allah, kami pun senantiasa memohon segala ampunan-Mu apabila kami manusia yang khilaf ini tentunya berlumur dosa, tentunya tak pernah luput dari yang namanya khilaf dan salah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami, maafkan kekhilafan yang telah kami lakukan. Engkaulah Sang Maha Pengampun dosa, Engkaulah Sang Maha Penerima taubat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah membesarkan kami, yang telah bersusah payah merawat kami, mulai daripada saat ibu kami mengandung kami, melahirkan kami, menyapih kami, sampai mendidik kami sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang sesukses dan sehebat seperti sekarang ini. Ya Allah, tiada tempat kami meminta dan tiada tempat kami memohon sebaik-baiknya pertolongan kecuali hanya kepadamu. Jadikan kami orang-orang yang fitrah di hari yang fitri ini ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamulah kami memohon, tiada tempat kami bergantung kecuali hanya kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.